Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Polisi Rabu malam menggelar prarekonstruksi kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat dengan tersangka Peggy Setiawan. Prarekonstruksi digelar di 3 lokasi berbeda, yakni lokasi pertama berada di SMP Negeri 11 Kota Cirebon. Lokasi kedua sebuah warung tak jauh dari SMP Negeri 11 Cirebon. Sementara lokasi ketiga, pemirsa, adalah jembatan layang Jalan Raya Talun yang merupakan lokasi dibuangnya jasad Vina dan Eki. Prarekonstruksi berlangsung malam tadi dengan penjagaan ketat pihak kepolisian. Prarekonstruksi digelar untuk melengkapi berkas acara pemeriksaan terhadap tersangka Peggy Setiawan. Dan terkait dengan prarekonstruksi yang sudah berlangsung malam tadi, kita sudah terhubung dengan pengacara Pak Tony, pengacara Peggy. Ya, selamat pagi Pak Tony. Bagaimana pasca prarekonstruksi tadi malam, Pak? Ada perkembangan? Ya, jadi tadi malam itu kan prarekonstruksi ya Bu ya. Jadi prarekonstruksi itu tidak memperagakan adegan-adegan ya sebagaimana rekonstruksi. Jadi kalau rekonstruksi itu kan memperagakan adegan-adegan ya dari tersangka. Ini karena itu tidak memperagakan adegan-adegan tersebut. Sehingga saya tidak bisa menyimpulkan apa-apa ya, tidak bisa menyimpulkan apapun dari prarekonstruksi semalam. Justru yang saya pikirkan adalah ini bagaimana penyidik Polda Jawa Barat kok tidak memberi kabar kalau mau melakukan prarekonstruksi. Jadi kami tahunya itu dari rekan-rekan media justru. Setelah kami datang ke lokasi, ya, kemudian menanyakan ke anggota kepolisian di situ, baru terjawab bahwa ini baru survei saja Pak katanya, belum rekonstruksi. Nah, kenapa kami kejar? Karena kami khawatir ya, seandainya itu benar rekonstruksi seperti kabar yang kami terima, ya kami khawatir kalau tidak didampingi pengacara, kami khawatir klien kami disuruh melakukan adegan yang tidak diperbuat oleh klien kami. Itu. Ya Pak Tony, apakah Anda mendapatkan informasi bahwa pelaku dihadirkan dalam prarekonstruksi tersebut? Informasi dari rekan kami yang berada di lapangan, ada pelaku yang diikutsertakan dalam minibus rombongan polisi. Ya, kalau kami kuasa hukum itu kan harus valid Bu ya. Dalam arti valid itu kira-kira mendapatkan kabar dari penyidik karena kami ini kuasa hukum ya. Kami sudah tanya dengan anggota kepolisian yang ada di situ, jawabannya juga tidak tahu Bu. Jadi saya bilang Peggy Setiawan ada nggak itu di dalam mobil? Oh nggak tahu Pak katanya. Kami cuma pengamanan saja, nggak tahu. Nah itu jadi kami belum bisa pastikan itu apakah Peggy Setiawan berada di dalam mobil tersebut yang putih kacanya hitam atau tidak. Ya, lalu bagaimana tanggapan Anda setelah melihat prarekonstruksi yang dilakukan polisi Pak tadi malam? Ya, sah-sah saja ya. Meskipun kami tidak dikabari, kami datang ya, kami tahu ya, sah-sah saja ya, karena tidak ada adegan yang diperagakan oleh klien kami Peggy Setiawan karena tidak terlihat ya, maka kami ya, sebagai kuasa hukum Peggy Setiawan ya, kekhawatiran kami ini artinya belum terjadi ya, bahwa ada adegan-adegan yang khawatir dilakukan padahal dia tidak melakukan, itu berarti kan belum terjadi ya, karena itu masih prarekonstruksi. Nah, rencananya malam ini akan dilakukan rekonstruksi yang sesungguhnya. Apakah Anda sudah mendapatkan informasi mengenai hal tersebut dan apakah Peggy Setiawan akan dihadirkan? Ya, sampai pagi ini kami tim kuasa hukum belum mendapatkan kabar akan dilakukan rekonstruksi kapan itu kami belum mendapatkan kabar Bu dari penyidik. Jadi
kami belum tahu kapan rekonstruksi akan dilakukan. Ada kabar juga dari teman-teman media juga bahwa katanya hari Jumat, ya hari Jumat itu besok ya Bu ya. Nah, tapi secara resmi kami belum mendapatkan pemberitahuan dari penyidik. Baik, dalam pernyataannya Hotman Paris meragukan Peggy sebagai pelaku utama karena 5 dari 6 pelaku yang sudah ditahan menyatakan Peggy bukan pelakunya. Apa yang dilakukan oleh tim kuasa hukum, Pak? Iya, bagi kami ya, itu kabar baik ya, kabar baik saya apresiasi ya. Tapi bagi kami tetap kami berprinsip pada bahwa Peggy Setiawan itu bukan pelaku. Kenapa saya katakan demikian? Karena di dalam DPO yang ditetapkan atau disebutkan oleh Polda Jawa Barat, ciri-ciri DPO ya itu namanya Peggy alias Peron. Sementara klien kami namanya Peggy Setiawan. Kemudian ciri-ciri fisiknya, rambutnya keriting, kan? Kemudian warna kulit hitam, kemudian tinggi badan 160, usianya pada tahun 2016 22 tahun, pada tahun 2024 30 tahun, tinggalnya di Banjarwangun. Sementara klien kami ya Peggy Setiawan yang ditangkap itu rambutnya tidak keriting, tinggalnya tidak di Banjarwangun melainkan di Pongpongan. Usianya bukan 30 melainkan 27. Jadi meskipun ya dari 6 terpidana yang dimintai keterangan ulang, yang 5 mengatakan bukan pelaku, yang 1 mengatakan pelaku ya, bagi kami itu tidak terlalu penting ya Bu, karena meskipun semuanya mengaku semua juga bagi kami yakin bahwa Peggy Setiawan itu bukan Peggy alias Peron, Bu. Itu. Baik Pak Tony, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita tunggu bersama bagaimana perkembangan terkait dengan kasus ini. Selamat pagi Pak Tony.